Jemaat Obor Banten yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Rabu hari ini kita akan beribadah keluarga, dan biarlah kita semuanya boleh dituntun oleh Roh Kudus dalam ibadah keluarga ini. Suami, istri, anak, sanak saudara, dan teman-teman yang hadir di dalam kehidupan kita adalah salah satu pemberian Allah yang seharusnya kita syukuri. Mencintai dan menyayangi mereka adalah salah satu bentuk kita menghargai pemberian yang Allah percayakan bagi kita, menjaga dan memastikan mereka dalam keadaan aman dan nyaman. Di saat bersama-sama dengan kita adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan cinta dan kasih kepada Allah, menghargai mereka sebagai teman, seperjalanan, dan seperjuangan di dalam kehidupan ini adalah wujud kita mensyukuri pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia yang telah merasakan begitu banyak berkat dari Allah, sudah sepatutnya kita terus memuji dan memuliakan nama Allah yang agung dan mulia. Mari berdiri menghadap Tuhan Allah, memuji namanya yang agung dan mulia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami sekeluarga, kami mengucap syukur akan anugerah-Mu. Kami mau beribadah pada saat ini sebagai bentuk kami menyatakan cinta dan menghargai segala pemberian yang Engkau telah berikan. Kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami, agar dalam melaksanakan ibadah ini, kami dapat semakin mengasihi satu dengan yang lainnya sebagai bentuk kami mensyukuri pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Lengkapilah setiap kekurangan kami dalam melaksanakan ibadah ini, agar kami dapat beribadah dengan lancar. Amin. Kita akan bermazmur yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman, tetapi sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena pada saat ini hingga di kediaman kami masing-masing pun kami beribadah, Tuhan tetap mau menyapa kami melalui pemberitaan firman. Biarlah kiranya Tuhan mau menyapa kami setiap anggota keluarga yang beribadah pada saat ini melalui firman-Mu. Pakailah setiap hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat menghayati, merenungkan, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sapalah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Dari 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan kompas.com, saya menemukan sebuah artikel baru-baru ini yang menyatakan bahwa kasus perceraian selama masa karantina ini berlangsung, khususnya di Cina, itu meningkat. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri harus menghabiskan waktu bersama-sama lebih lama dari biasanya. Sehingga perasaan sensitif akan satu dengan yang lain itu menjadi pemicu konflik di dalam rumah tangga. Beberapa dari teman saya pun bahkan memberikan pernyataan selama masa karantina ini berlangsung, kedua orang tuanya lebih sering berkonflik. Kadang permasalahannya itu hanya hal sepele, misalnya, kenapa hari ini masak sayur yang sama hari kemarin? Atau kenapa kok makanannya rasanya begini-begini aja gitu. Sebenarnya hal-hal yang sepele yang selama ini tidak pernah dipermasalahkan, tetapi selama masa karantina ini berlangsung, itu menjadi suatu pemicu bagi suatu pasangan suami istri itu berkonflik. Bahkan belakangan ada juga beberapa pernyataan di sosial media terkait perasaan stres terhadap pasangan. Jadi ketika berhadapan bersama pasangannya pada masa-masa ini, itu membuat mereka merasa lebih tertekan. Itu saya temukan di beberapa sosial media. Beberapa hari yang lalu saya juga sempat mengobrol dengan beberapa pasangan suami istri membicarakan mengenai pernikahan. Berdasarkan dari cerita mereka, disimpulkanlah bahwa memulai pernikahan itu sangat gampang. Yang berat mungkin ada di biayanya jika memang pesta pernikahan yang dilangsungkan itu lebih meriah. Namun ternyata tidak sebanding, ada yang lebih berat lagi Bapak Ibu daripada biaya pernikahan itu, yaitu mempertahankan keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Mempertahankan keharmonisan di dalam rumah tangga menjadi tidak mudah lagi karena suami dan istri akan lebih sering bertemu, kemudian sifat-sifat yang selama pacaran tidak pernah muncul, tetapi di pernikahan itu satu persatu mulai muncul. Nah, ini menjadi pemicu bagi setiap pasangan karena merasa ada sesuatu yang berbeda yang tidak sama seperti dulu. Konflik di dalam rumah tangga itu pasti selalu terjadi karena perbedaan satu dengan yang lain. Namun apakah konflik tersebut justru menguatkan relasi kita di dalam keluarga atau justru memecahkan keluarga kita? Khususnya dalam masa karantina ini, ketika semua orang menjadi lebih sensitif dari biasanya, karena pasti ada perasaan stres menghadapi situasi saat ini.
1 Korintus 7 ayat 10 yang saat ini kita baca dan kita renungkan bersama-sama ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa Paulus menulis surat ini? Karena Paulus ingin mengingatkan dan menasehati mereka yang sudah menikah, namun dalam perjalanan pernikahan atau perkawinan mereka itu hampir terancam untuk bercerai karena satu dan lain alasan. Paulus tentu mempertahankan prinsipnya sebagai perintah Tuhan bahwa orang yang kawin itu tidak boleh diceraikan. Hanya ada pengecualian bagi perkawinan campuran. Jadi jika istri kafir dan minta diceraikan, maka biarkan saja itu terjadi. Namun bagi orang Kristen, jika suami istri telah meninggal, maka yang masih hidup diperbolehkan untuk menikah lagi. Akan tetapi bagi Paulus lebih baik untuk tidak. Kalaupun harus berpisah, itu dijadikan momen untuk berkaca, untuk berefleksi, untuk merenungkan kesalahan yang dilakukan sehingga terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga. Pernikahan dari yang saya pelajari baik dari beberapa literatur ataupun dari pengalaman banyak orang, tidak semata-mata bisa disaksikan secara kasat mata. Misalnya melalui cincin pernikahan, melalui surat kawin dari gereja, melalui catatan sipil dan sebagainya. Tetapi ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu yang tidak kasat mata, disebut sebagai relasi di dalam rumah tangga. Pernyataan Paulus mengenai dilarangnya perceraian ini adalah wujud penghargaan dari pemberian Allah. Melalui siapa yang dipercayakan hidup berdampingan bersama dengan kita saat ini, itu adalah pemberian Allah yang seharusnya kita syukuri dan harus kita jaga. Serta melalui kehadiran mereka, sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini, kita sedang diutus untuk membagikan cinta dan kasih Allah kepada mereka. Paulus juga ingin menekankan bahwa kita seharusnya menjaga dan menyayangi mereka yang terwujud dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita terhadap mereka. Siapa mereka itu? Bisa suami, istri, anak, mertua, menantu, dan siapapun orang-orang yang telah Tuhan percayakan berada berdampingan bersama kita untuk menjalani kehidupan ini. Bacaan Alkitab kita pada saat ini sebenarnya tidak hanya sebatas berbicara mengenai perceraian, apakah perceraian itu boleh atau tidak, melainkan bagaimana menjaga keharmonisan dengan orang-orang yang dianugerahkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Itu adalah poin yang sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang telah Tuhan percayakan untuk menolong dan menopang kita di dalam dunia ini. Oleh karena itu, sebaiknya perselisihan dan konflik yang ada dipikirkan dan dibicarakan baik-baik. Dalam artian tidak hanya karena amarah sesaat, kita memilih untuk mengakhirinya atau justru melakukan kekerasan kepada keluarga kita. Pernah saya mendengar ada kata-kata, biasanya anak muda bilang seperti ini. Jika banyak alasan untuk pergi, untuk meninggalkan pasangan kita saat ini, kenapa kita tidak memikirkan satu alasan yang membuat kita berjuang dan bertahan hingga saat ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita berkeluarga, tanpa kita sadari kita lebih sering dan lebih banyak memikirkan alasan kenapa kita harus pergi. Bukan lagi kenapa saya harus berjuang dan bertahan terhadap keluarga atau pasangan saya saat ini. Tanpa kita sadari akhirnya pikiran-pikiran itu membuat kita mengabaikan kehadiran atau anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya suka memperhatikan, ada banyak sekali orang tua yang jauh lebih memperlakukan anak orang lain daripada anaknya sendiri itu dengan lebih manis. Kalau ketemu anak tetangga, aduh cantik banget ya anaknya, aduh kamu cantik banget sayang, sekolah di mana, begini begitu. Tetapi kalau ke anak sendiri, kamu kerjanya tidur aja terus, main HP, gak pernah mengerjakan tugas, gak pernah bantu mama papa. Itu terjadi di dalam kehidupan nyata. Bahkan pasangan suami istri justru lebih ramah dan manis memperlakukan orang lain daripada pasangannya sendiri dan keluarganya. Padahal Tuhan sudah menganugerahkan orang-orang yang ada di sisinya saat ini untuk berjalan bersama-sama, berjuang bersama-sama. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana pernikahan itu justru berlalu begitu saja. Dan akhirnya seiring waktu menjadi tidak harmonis lagi. Karena kita hanya fokus kepada alasan-alasan
kenapa saya harus meninggalkan? Alasan-alasan buruk, misalnya suami saya tidak bekerja, atau istri saya kerjanya ngomel mulu, anak saya kerjanya tidur-tiduran, gak pernah mau cuci piring bantu saya, atau banyak hal-hal lain yang seringkali kita pikirkan, tetapi itu memicu kita untuk meninggalkan mereka, anugerah yang Tuhan telah berikan. Bukan memikirkan satu alasan saja, kenapa saya harus berjuang mempertahankan keluarga ini, mengapa saya harus menyayangi mereka, mengapa saya harus menjaga mereka. Jarang sekali mungkin kita renungkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui 1 Korintus 7 ayat 10-11 ini, kita juga diingatkan untuk tidak menjadikan alasan bagi kita menghakimi orang-orang di sekeliling kita yang sudah berpisah dengan pasangannya atau dengan keluarganya. Jadi jangan karena sudah baca 1 Korintus 7 ayat 10-11, kita langsung lihat ada orang yang bercerai, suami atau istri tidak di rumah lagi, atau mereka tidak serumah, kita langsung bilang, itu pasti dikutuk oleh Tuhan. Bukan itu tujuannya Bapak Ibu. Tetapi ini mau mengingatkan setiap orang yang membaca firman dari 1 Korintus 7 ayat 10-11 ini untuk mempertahankan keluarga kita, menjaga keharmonisan. Bukan untuk menghakimi atau mengintimidasi orang-orang di sekitar kita. Karena Bapak Ibu, perpisahan tersebut yang mereka alami itu sudah sangat berat. Maka janganlah menambah beban berat lagi bagi mereka yang harus berhadapan dengan peristiwa atau kasus perceraian. Jadilah seorang sahabat yang justru mendukung atau menopang mereka dalam beban berat yang mereka tanggung. Nah, Bapak Ibu, dari firman ini apa sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga kita masing-masing? Tentunya masa karantina ini mengharuskan kita untuk tinggal di rumah. Kalaupun pergi itu untuk seperlunya kita aja gitu. Tetapi yang bisa kita lakukan dalam momen ini adalah manfaatkan momen ini untuk mengenal setiap anggota keluarga lebih dalam lagi. Pernahkah Bapak Ibu bertanya apa yang disukai oleh anak-anak? Makanan apa yang mereka suka? Permainan apa yang sedang mereka mainkan? Atau pernah tanya istri apa yang mereka buat di status Facebooknya? Atau apa yang mereka lakukan kalau misalnya pagi-pagi setelah masak ketika kita harus berangkat ke kantor? Tanya, eksplor semua pengalaman-pengalaman yang selama ini tidak bisa kita laksanakan karena aktivitas kita di luar yang begitu padat. Dengan demikian, kita telah menghargai, mensyukuri kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, pemeliharaannya melalui orang-orang di sekeliling kita. Lebih banyak waktu untuk saling menyayangi dan pastikan setiap anggota keluarga merasa aman dan nyaman berada di sekeliling kita. Jangan sampai anggota keluarga justru kesal karena kehadiran kita di rumah. Jangan sampai mereka berpikir, aduh kapan ya selesai corona supaya mama papa gak di rumah. Jangan sampai seperti itu. Tetapi bangunlah keharmonisan bersama setiap mertua yang ada di rumah, menantu, suami, istri, anak, cucu, siapapun yang Tuhan percayakan hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita telah membaca firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, maka kita semua diutus untuk menjaga keharmonisan, memberikan dukungan satu dengan yang lain, karena saya yakin situasi saat ini begitu sangat berat untuk kita hadapi sendirian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Oleh karena itu, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk sapaan-Mu melalui firman yang telah kami dengarkan. Bantulah kami menghayati dan menghidupi firman-Mu. Kami mohon cinta dan kasih-Mu terus melingkupi kami setiap anggota keluarga, agar kami dapat menjaga keharmonisan di dalam keluarga kami. Ajar juga kami mensyukuri pemberian yang Engkau berikan pada kami melalui sikap kami dalam menghargai, mencintai, menyayangi, dan mengasihi setiap anggota keluarga kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa kiranya Tuhan mau mengajarkan kami melalui firman ini untuk tidak menghakimi setiap saudara kami yang berada di sekitar kami yang harus mengalami peristiwa berat karena harus berpisah dengan pasangan mereka, karena harus berpisah dengan keluarga mereka, atau mereka harus bercerai. Biarlah kiranya Tuhan menjadikan kami, mengutus kami anak-anak-Mu untuk memberikan mereka dukungan di dalam situasi berat yang mereka rasakan. Bapa yang terus menjaga kami juga mau berdoa untuk sanak saudara kami yang sedang dalam pergumulan, khususnya jemaat Ober Banten yang terkena dampak dari situasi pandemik saat ini. Kiranya dalam pergumulan mereka, Tuhan tetap menyatakan pemeliharaan-Mu bagi mereka. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Christine Purba. Kami juga berdoa untuk Ibu Tabina Hutauruk, Ibu Maria Cuan, Ibu Asiana Sianturi, Ibu Siagian, untuk Ibu Tresya Dodi, untuk Oma Sumaria Zakarias, untuk Ibu Sarah Parti Kembuan, Ibu Magdalena Lumoindong, untuk Ibu Margareta Tabita Lawerisa, dan untuk setiap jemaat Ober Banten yang harus mengalami pergumulan pada saat ini Bapa, kiranya Tuhan berkati dan kuatkan mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Pakailah juga kami umat-Mu untuk saling menguatkan dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan dan kehadiran kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit Bapa, biarlah kiranya Tuhan mau merawat, Tuhan mau memulihkan mereka dan memberkati setiap obat-obatan dan peralatan medis yang digunakan dalam proses penyembuhan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap janda, duda, yatim piatu, juga kepada warga jemaat yang saat ini berusia lanjut juga, biarlah kiranya Tuhan menemani mereka dan merengkuh mereka dengan kasih-Mu, agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh syukur atas pemeliharaan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, berkati mereka, jaga dan lindungi, serta rawatlah mereka. Pakai jugalah kami untuk memberikan kekuatan bagi mereka dengan terus memberi semangat dan dukungan. Kami juga berdoa untuk setiap tim medis dan segala pihak yang harus bekerja keras dalam menangani wabah ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan juga untuk setiap anggota keluarga yang mereka tinggalkan di rumah mereka, biarlah kiranya Tuhan mau menjaga dan Tuhan memberkati setiap anggota keluarga mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk Majelis Sinode GPIB dan jemaat-jemaat di wilayah GPIB, serta jemaat-jemaat GPIB Mupel Banten, dan PGI wilayah Banten yang harus menyesuaikan kegiatan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian dalam situasi yang saat ini kami hadapi bersama. Kami mohon kiranya Tuhan mau melancarkan setiap usaha yang dilakukan agar tetap mampu melakukan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian bersama umat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan untuk setiap pemerintah dari pusat hingga daerah yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan mereka. Berikan mereka juga hikmat serta kebijaksanaan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh kebijaksanaan dan mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk setiap warga negara Indonesia agar dalam situasi pandemik ini lebih hikmat dalam mengambil keputusan dan lebih bijaksana lagi. Ajar kami untuk tidak egois dan melakukan keinginan yang kami inginkan. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat menjalani kehidupan serta mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam memutuskan rantai COVID-19 ini. Bapa, kami juga bersyukur untuk kesempatan kami bisa melangsungkan ibadah saat ini di kediaman kami masing-masing.
Kami bersyukur karena Tuhan memperlengkapi jemaat ini dengan orang-orang yang bertalenta, yang bersedia terlibat dalam pembuatan video ibadah ini. Kiranya setiap orang yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan tambahkan berkat dalam hidup mereka, serta mampukan dan kuatkan mereka yang terus dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dalam Mazmur 96 ayat 8 dinyatakan sebagai berikut. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang menganugerahkan kehidupan kepada kami, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami yang dapat menikmati berkat dari-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah dan berkat-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri sebagai tanda kita siap diutus ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tetap memelihara keharmonisan keluarga kita sebagai wujud kita diutus di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.